Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya selalu dimudahkan, dilimpahkan dan dimurahkan rezekinya. Dan juga semoga kita selalu diberikan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita yang biasa saya sebut Mbak Dita ya. Mbak Dita ini ingin menceritakan pengalamannya mengenai mimpinya tentang papa angkatnya. Tapi sebelum ke cerita seperti biasa ya, untuk sedulurku semuanya yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu dong tengah malam. Jangan lupa klik like-nya dan juga tulis komentarnya. Yang di Spotify juga jangan lupa follow ya, supaya tetap selalu mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Papa angkat, ya itu yang disebut Mbak Dita ya, sebagai papa angkatnya. Papa angkatnya Mbak Dita ini adalah seorang pensiunan polisi yang rumahnya itu hanya selisih satu rumah dari rumahnya Mbak Dita ini. Jadi ceritanya semasa kecil sekitar Mbak Dita ini kelas 3 SD ya, bapaknya ini ditugaskan dinas di Jakarta. Karena jauh makanya pulang ke Surabaya itu sekitar sebulan sekali. Perlu diketahui bahwa Mbak Dita ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan bapaknya ini. Karena ditinggal bapaknya dinas di luar kota, otomatis kan sangat bagi Mbak Dita itu di kesehariannya itu sangat kehilangan sosok bapaknya yang cukup dekat itu, karena memang kan baru sebulan sekali baru bisa ketemu. Lah disinilah karena jarang ketemu bapaknya yang harus dinas keluar kota ya, Mbak Dita ini akhirnya menemukan sosok papa yang disebut papa ya, papa angkatnya kan dipanggil papa. Sosok papa angkatnya inilah yang akhirnya mengisi kerinduannya terhadap bapaknya Mbak Dita ini. Sedangkan papa angkatnya ini sebenarnya sudah mempunyai 7 orang anak. Dan yang bungsu itu kebetulan adalah teman sekolahnya Mbak Dita ini. Dan Mbak Dita biasa memanggilnya itu Ambon, karena memang mamanya itu dari Ambon, sedangkan papa angkatnya ini adalah orang dari Semarang. Setiap hari sepulang sekolah, Mbak Dita ini biasanya selalu main ke rumahnya papa ini, nungguin beliau kerjain bordir topi. Kan ini sudah pensiun ya papa angkatnya ini. Bahkan Mbak Dita juga diajari papanya ini menjahit. Bisa dibayangkan ya betapa kedekatan dari Mbak Dita dengan papa angkatnya ini. Saat SMP dulu sepulang sekolah, Mbak Dita ini sengaja ambil konveksi bendera, hasduk dan dasi yang ada dekat rumahnya Mbak Dita ini. Kata papa angkatnya ini, daripada Mbak Dita ini harus main, mending waktunya ini diisi dengan hal-hal yang berguna. Papa juga membelikan Mbak Dita ini dinamo listrik untuk menjahit ya, biar Mbak Dita ini nggak capek pada saat menjahit. Lah saking dekatnya Mbak Dita sama papa ini, makanya jika papa dan keluarganya hendak pergi, Mbak Dita selalu diajak. Jadi pasti papa ini bilang kalau mau pergi, dan kalau Mbak Dita ini ikut, papa itu menunggu Mbak Dita sampai pulang sekolah. Sebenarnya banyak hal yang diajarkan papa kepada Mbak Dita ini. Papa itu sangat disiplin tentang ibadah. Dan papa pasti marah besar kepada anak-anaknya kalau lalai menjalankan ibadah, termasuk kepada Mbak Dita ini. Bahkan setiap subuh, papa ini kan selalu sholat di masjid, dan itu adalah lewat samping rumahnya Mbak Dita ini. Dan
pada waktu lewat ini, papa selalu nggak pernah absen ngetuk jendela kamarnya Mbak Dita ini. Ayo bangun sholat subuh. Itu kata beliau yang bertahun-tahun kemudian sangat dirindukan sama Mbak Dita ini. Sampai pada saat Mbak Dita ini kuliah sekitar semester 4, karena Mbak Dita kan ada ujian beberapa hari. Makanya sampai nggak sempet nengok papa angkatnya itu. Karena mungkin lama nggak bertemu itu sampai Mbak Dita itu mimpi. Jadi Mbak Dita malam itu mimpi bahwa papanya itu, papa angkatnya ya, itu datang ke rumahnya Mbak Dita dan beliau ini duduk di bangku panjang di teras. Nggak lama setelah duduk di bangku tersebut, beliau ini memanggil Mbak Dita. Nih, sini papa mau cerita. Oh ya, papa angkatnya ini ada panggilan khusus terhadap Mbak Dita ini. Biasanya papa memanggil Mbak Dita dengan sebutan khusus ya, dengan nama Nik. Dipanggil papa, otomatis Mbak Dita pun langsung duduk di sampingnya. Mbak Dita memperhatikan papanya terlihat agak kurusan dan pucat. Dan Mbak Dita sudah bertanya, papa sakit ya? Papa sudah ke dokter? Waktu ditanya Mbak Dita ini, beliau hanya menggeleng sambil berkata, aduh nih, papa bisa mati kalau caranya seperti ini. Mbakmu itu loh, yang dimaksud mbakmu itu adalah kakak Ambon ini, teman sekolahnya Mbak Dita dulu. Masa mbakmu ini mengembalikan lamaran orang? Pasti mereka nggak terima lah, karena merasa dipermalukan, apalagi acara tunangan kan sudah digelar begitu meriahnya. Mendengar keluh kesah papanya seperti itu, Mbak Dita pun langsung menyauti, papa jangan ngomong begitu, usia manusia itu di tangan Allah, sahut Mbak Dita. Mendengar curhatan dari papanya itu, Mbak Dita jadi ikut menangis. Karena papanya juga menangis. Dan gak lama setelah mendapat mimpi itu, Mbak Dita pun terbangun dari mimpinya. Tetapi anehnya, pagi itu kebetulan kan hari Minggu. Jadi Mbak Dita kan di rumah, gak ada kegiatan karena libur. Dan papa angkatnya itu bener-bener main ke rumahnya Mbak Dita. Dan persis seperti di mimpinya, papanya ini duduk di bangku panjang di depan rumah. Maksudnya di teras ya. Dan yang lebih aneh lagi, yang membuat Mbak Dita ini benar-benar merasakan ketakutan ya. Papanya ini menceritakan persis seperti apa yang ada di dalam mimpinya Mbak Dita ini. Bayangkan ya kalau kita berada di posisi Mbak Dita ya, dari mimpinya menjadi kenyataan di paginya. Yang ditakutkan Mbak Dita kan, firasat apa ini? Ada apa ini dengan papa angkatnya ini? Kok sampai dimimpikan Mbak Dita persis sesuai kenyataan yang dialami pagi itu. Tentunya ini menjadi beban pikiran bagi Mbak Dita. Sore harinya sehabis asyar, papa angkat ini mengajak Mbak Dita main bulu tangkis di depan rumahnya. Sempat sih Mbak Dita dan papanya bercanda bergurau ya. Dan sesekali papanya terlihat tersenyum ke arah Mbak Dita ini sambil mengawasi Mbak Dita. Mbak Dita merasa papanya sedikit aneh sikapnya. Bahkan Mbak Dita sempat bertanya, kenapa papa lihatin aku terus, kata Mbak Dita. Dan beliau hanya menjawab sambil tersenyum, kamu sekarang sudah gadis, jangan tinggalkan sholat ya Ni.
ujar papa angkatnya. Dan Mbak Dita hanya bisa mengangguk aja. Tapi tetap Mbak Dita masih kepikiran ada yang aneh dengan papa angkatnya ini. Nggak lama kemudian setelah itu terdengar suara azan maghrib. Dan papa menyuruh Mbak Dita ini untuk pulang. Sudah, sana pulang sholat maghrib. Nggak lupa papa juga menghampiri Mbak Dita ini dan mengusap rambutnya sambil tersenyum. Mendapati itu Mbak Dita pun langsung pulang untuk sholat maghrib. Sehabis maghrib ada perasaan yang gak enak di hatinya Mbak Dita ini. Semua kejadian hari ini kenapa persis seperti di mimpinya semalam. Mbak Dita tentunya kan takut terjadi apa-apa sama papanya ini. Karena masih kepikiran, selepas sholat maghrib dan setelah melipat semua mukenanya, Mbak Dita pun lari ke rumah papa angkatnya ini. Entah mengapa Mbak Dita ini langsung mencari papa angkatnya ini. "Mama, papa mana?" tanya Mbak Dita ke mamanya atau istrinya papa angkatnya yang duduk kebetulan di depan TV sambil berzikir. "Di kamar nih sholat maghrib," sahut mama. Mbak Dita pun langsung manggil-manggil papanya ini ya di depan kamarnya. Tapi papanya ini nggak nyauti. Waktu itu Mbak Dita pikir, oh papanya masih sholat. Jadi ya ditunggu aja di depan kamarnya. Sampai lebih kurang 30 menit Mbak Dita menunggu. Papanya ini masih nggak keluar-keluar juga. Karena penasaran kok papa angkatnya nggak keluar-keluar, Mbak Dita pun mencoba perlahan membuka kamarnya. Begitu dilihat ke dalam, betapa kagetnya Mbak Dita sambil mengucap astagfirullah. Karena Mbak Dita melihat papa angkatnya ini tergeletak di bawah dengan posisi tertelungkup. Mbak Dita langsung lari memegang kakinya itu, rasanya tuh dingin sekali. Begitu mendapati seperti itu, Mbak Dita langsung berteriak. Nggak cuma berteriak aja, sampai histeris Mbak Dita ini sambil menangis. "Mama, papa ini kenapa?" Mendengar teriakan Mbak Dita seperti itu, mama dan kakak-kakaknya yang lagi di kamar ya, itu langsung keluar menghampiri papanya yang ada di kamar. Begitu sudah di kamar, semuanya kebingungan melihat papanya seperti itu. Dan Mbak Dita begitu semuanya sudah di kamar, langsung lari pulang dan menarik tangan bapaknya sambil menangis-nangis. "Bapak, lihat papa, lihat papa." Bapaknya yang kaget pun berusaha menenangkan Mbak Dita dan sambil mengambil alat-alat periksa ya. Kebetulan bapaknya Mbak Dita ini kan memang tenaga medis yang dinas di sebuah rumah sakit. Kemudian mereka pun bergegas menuju ke rumah papa. Mbak Dita sambil melihat itu sambil menangis terdiam melihat papanya yang sudah nggak bergerak itu. Setelah diperiksa, kata bapaknya Mbak Dita ini, ternyata papa ini mengalami koma dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Akhirnya papa pun dibawa ke rumah sakit oleh bapaknya Mbak Dita dan kakak Ambon ya temannya Mbak Dita ini dengan diantar oleh mobil tetangganya. Bapak menawari Mbak Dita untuk ikut, tapi Mbak Dita nggak mau. Dan Mbak Dita milih pulang dengan rasa yang takutan ya. Karena membayangkan kejadian-kejadian yang dialami hari itu oleh Mbak Dita ini. Sampai lebih kurang pukul 21 atau jam 9 malam, bapaknya ini pulang ke rumah. Dan langsung menemui Mbak Dita ini untuk menyampaikan bahwa papa angkatnya meninggal dunia. Mendengar itu bisa dibayangkan ya,
Mbak Dita langsung nggak bisa menahan tangisnya ini. Sampai bapak sama ibunya Mbak Dita ini mencoba menenangkan Mbak Dita supaya bisa sabar dan bisa menerima bahwa papa angkatnya ini telah tiada. Dan Mbak Dita masih tetap nggak bisa ya, karena merasa kehilangan sosok beliaunya selalu dekat dengan Mbak Dita ini. Itu tadi kisah sedih ya ini, cerita dari Mbak Dita. Semoga papa angkatnya Mbak Dita ini selalu berada di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Terima kasih Mbak Dita atas kiriman ceritanya. Dari mimpi bisa menjadi kenyataan. Wow, Mbak Dita pasti ada kelebihan lah ya, sampai diberikan anugerah seperti itu, bisa merasakan seperti itu. Semoga juga anugerah yang terbaik lah untuk Mbak Dita. Oh ya, untuk sedulurku semua yang mungkin punya pengalaman seperti yang dialami Mbak Dita ya, mimpi bisa menjadi kenyataan di pagi atau cerita-cerita lain lah, monggo bisa kirim ceritanya ya di emailnya Dongeng Tengah Malam, yaitu alamat emailnya ya dongengtengahmalam@gmail.com. monggo bisa kirim ke cerita di email tersebut. Oh ya, untuk kiriman cerita yang sudah masuk, mohon sabar ya, menunggu karena kita akan membawakan cerita ini sesuai urutan terkirimnya cerita. Jadi insya Allah nanti secepatnya lah akan dibawakan di Dongeng Tengah Malam ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Mbak Dita atas kiriman ceritanya. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak Ade Alvan. Semoga kalian semua selalu diberkahi kebaikan. Amin. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe dulurku, monggo di subscribe dulu, yang di Spotify di follow dulu. Itu tadi cerita untuk hari ini. Saya Pak Ade Alvan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.